Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang beragama non-muslim, Ibu ucapkan selamat pagi. Nah, anak-anakku, bagaimana kabar kalian? Masih tetap sehat kan? Dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran biologi pada hari ini. Nah, kalau kemarin kita sudah bahas pokok bahasan tentang transport membran dan kalian sudah melakukan praktikum tentang difusi dan osmosis di rumah. Nah, untuk kali ini, pertemuan kali ini, Ibu akan melakukan praktikum tentang proses plasmolisis yang terjadi pada sel tumbuhan. Tujuan praktikum kita hari ini yaitu adalah untuk mengamati proses plasmolisis yang terjadi pada sel tumbuhan. Nah, anak-anakku, sebelum kita mulai, Ibu akan menyebutkan alat dan bahan yang akan kita gunakan. Yang pertama, tentunya mikroskop. Kemudian larutan garam 15%, Aquades, kemudian lengkap dengan pipetnya ya, kemudian daun rediscolor, kemudian kaca benda, kaca penutup, silet, dan tisu. Nah, perlakuan yang pertama akan kita kerjakan adalah kita ambil kaca benda, kemudian kita siapkan daun rediscolor. Buat sayatan yang paling tipis pada bagian permukaan bawah daun. Jadi contohnya seperti ini. Kita tarik. Setelah kita lepaskan, baru kita letakkan pada kaca benda. Nah, kaca bendanya. Kemudian yang pertama kita tetesi dengan Aquades. Lalu seperti biasa ditutup dengan kaca penutup ya. Hati-hati jangan sampai ada gelembung udara. Nah, kita amati di bawah mikroskop. Nah, sudah kita dapatkan gambar yang sangat jelas. Ini adalah kondisi awal sebelum terjadi plasmolisis. Jadi, selnya masih sempurna. Dalam artian, sitoplasmanya masih terlihat jelas berwarna ungu yang memenuhi bagian dari sel epidermis daun rediscolor. Sekarang, setelah perlakuan ini, kita tambahkan dengan larutan garam 15% untuk membuktikan proses plasmolisisnya. Nah, kita akan menambahkan larutan garam pada daun rediscolor. Kalian tidak perlu mengangkat objek, karena kalau objek harus diangkat pasti akan merubah posisi bayangannya. Nah, kita tambahkan larutan dari salah satu sampingnya ya. Sudah, kita tunggu perubahan yang terjadi. Nah, ini sudah terjadi proses plasmolisis. Kalian bisa mengamati tadi sitoplasma pada selnya penuh berwarna ungu. Nah, sekarang mulai mengkerut dia. Sehingga ada bagian sel yang tidak tertutup oleh warna ungu. Nah, ini adalah proses plasmolisis. Nah, ini adalah proses plasmolisis yang terjadi pada sel epidermis daun rediscolor. Kalian bisa mengamati tadi di seluruh selnya kan tertutup berwarna ungu sitoplasmanya. Nah, karena ada proses plasmolisis, maka warna itu akan memudar, akan mengkerut. Sehingga dalam satu selnya warna ungunya ada yang hilang, ada yang tinggal separuh, bahkan ada yang sudah hampir hilang. Ini adalah proses plasmolisis. Kenapa terjadi? Karena larutan garam konsentrasinya lebih tinggi dari dalam selnya. Nah, setelah kita mengamati proses plasmolisis, sekarang kita akan mengamati proses displasmolisis. Caranya,
kita akan menambahkan Aquades pada objek yang sudah diletakkan di kaca benda tadi ya nak ya. Jadi kita tambahkan Aquades dari sisi yang lain. Nah, kita akan menunggu perubahan yang terjadi. Ini proses deplasmolisis. Kalian bisa mengamati perbedaan yang plasmolisis dan desplasmolisis dari selnya. Kalau tadi di plasmolisis, karena konsentrasi garam itu lebih tinggi, maka selnya akan mengkerut. Nah, sekarang begitu kita tambahkan Aquades untuk membuktikan proses desplasmolisis, maka selnya akan melebar kembali. Nah, ini bisa kita buktikan dari warna ungu yang semakin lama semakin memudar atau semakin lama semakin memenuhi selnya. Nah, itu adalah proses desplasmolisis, yaitu kembalinya ke keadaan yang isotonis. Nah, anak-anakku, bagaimana? Kalian hari ini sudah selesai mengamati perubahan mulai sebelum diberi larutan garam, setelah diberi larutan garam dan dikembalikan lagi ke kondisi semula. Maka pada hari ini kita sudah selesai melakukan proses pengamatan plasmolisis yang terjadi pada sel tumbuhan. Nah, untuk itu hari ini Ibu akhiri pembelajaran biologi. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.